topik khusus yang akan sampaikan, waspadalah, penyesat ada di sekitar Anda. Wow, ini terlalu ini kali ya. Waspadalah, penyesat ada di sekitar Anda. Ini tampilkan, bisa ditampilkan supaya saya juga dilihat ya. Tadi saya lebih kepada pemahaman Alkitab dari kitab Yohanes. Jadi kalau di kristologi ya tentu teori yang terlalu banyak, baik dari pandangan-pandangan ajaran-ajaran yang dianggap keliru sesat. Tapi kalau ini saya hanya menekankan pada, memfokuskan kepada bagaimana ya ajaran Yohanes tentang kewaspadaan kita terhadap ajaran sesat, ya, yaitu berhubungan dengan doktrin kristologi ataupun Kristus, ya. Jadi ambil dari 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca, Bapak Ibu semua bisa juga mahasiswa buka di 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca. Dikatakan demikian: sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat ke-8, waspadalah, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ya 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Baik. Nah, di zaman gereja mula-mula atau di abad 1 itu muncul yang disebut dengan guru-guru palsu, bahkan juga bisa dikatakan nabi-nabi palsu. Bahkan dianggap mereka sebagai kelompok penyesat dan antikris. Dan juga ada berbagai pandangan tentang Yesus Kristus yang timbul dalam kurun sejarah gereja, yaitu ajaran ya Abinatisme, Gnostik, Arianisme, Apolinarisme, Nestorian, ajaran Eutyches dan yang lainnya. Dan tentu ini tidak saya akan sampaikan di webinar di seminar ini, karena ini ada di mata kuliah Kristologi sendiri. Saya hanya mengulang kembali bahwa inilah ajaran-ajaran yang ada ya di kurun sejarah gereja yang sampai hari ini masih mempengaruhi ajaran kekristenan di gereja-gereja, terutama Arianisme, ya, Arianisme dan juga Gnostik, ya. Oke. Nah, jadi berbagai pandangan ini diklaim oleh bapak-bapak gereja, yaitu disebut dengan konsili-konsili, yaitu sebagai ajaran sesat dan yang harus ditolak. Ya, apa saja nanti akan dipaparkan oleh narasumber, ya. Kembali kepada ayat Alkitab tadi yang sudah dibaca di Yohanes 1, si penyesat yang adalah antikristus itu menyebarkan ajaran yang menentang ajaran kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Jadi si penyesat dan antikristus itu apa? Yang disebarkan itu adalah ajaran ya yang bertentangan ya dengan Alkitab atau bertentangan dengan ajaran yang benar tentang Tuhan Yesus. Perhatikan kata antikristus. Kata antikristus hanya ditemukan sebanyak 4 kali. Nah, semua itu ada di dalam tulisan Yohanes. Ayat yang ke-7, 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19, dan juga di 1 Yohanes 2 ayat 22, dan juga di 1 Yohanes 4 ayat 3. Jadi hanya ada 4, sekalipun hanya 4 ditemukan dalam Alkitab Injil Yohanes, tapi pengaruhnya ke dunia luar biasa sampai hari ini. Jadi mereka tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Mereka menentang dan menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak menerima ajaran akal sehat, yakni ajaran kebenaran sejati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7-11 yang sudah kita baca tadi,
ada beberapa kebenaran yang harus kita pahami dengan baik, kita mengerti, menjadi dasar iman kita, dasar keyakinan kita. Yaitu pertama, kita mengenal dan bagaimana menyikapi penyesat ataupun bidat-bidat yang ada sampai saat ini, dan apa menjadi ajaran mereka. Nah, kehadiran mereka adalah berupaya untuk menyesatkan banyak umat Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan di kata sambutan, ya, yang sulit membedakan ajaran yang sesat dan ajaran yang benar itu ada di gereja, terutama bagi kaum awam ataupun jemaat. Tetapi ada juga yang sudah sekalipun sudah sekolah Alkitab, sekolah teologi, tetap aja pengaruh. Bahkan seorang dokter pun bisa pengaruh, ya, dengan ajaran-ajaran yang menyimpang itu, ya. Oke, di sini ada kata waspadalah di ayat 8 atau blepete dari akar kata blepo. Ada dalam Perjanjian Baru itu muncul sebanyak 132 kali. Arti secara hurufiahnya itu arti apa? Blepo itu adalah melihat, dapat melihat, mewaspadai, memperhatikan, merasakan, sadar, dan ingat. Nah, dalam satu pernyataan berbunyi, jagalah atau awasilah dirimu sendiri, kata Paulus kepada anak rohaninya Timotius di 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Waspada ajaran sesat. Apakah yang harus diwaspadai atau diawasi agar kita tidak tersesat? Hal yang pertama adalah yang sangat penting, harus tahu dan mengenal siapakah penyesat itu. Sekali lagi, harus tahu dan mengenal siapakah penyesat itu. Saya kutip beberapa ayat Alkitab dari ayat yang ke-7 dari 2 Yohanes tadi, 1 Yohanes 2 ayat 18-19, ayat 22, dan juga 1 Yohanes 3. Kita akan perhatikan ayat ini, jadi kita melihat dari ayat Alkitab. Jangan bicara kalau tidak ada ayat Alkitabnya, ya. Di ayat 7 mengatakan ini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Perhatikan kata banyak penyesat. Banyak penyesat dijamak. Jadi penyesat itu sudah ada di gereja mula-mula sampai sejarah gereja hari ini. Sekalipun mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai hamba Tuhan, sadar atau tidak dia sedang menyesatkan banyak umat. Jadi harus kita kenal, harus kita tahu bahwa ternyata tidak pernah berhenti penyebaran ajaran-ajaran sesat itu. 1 Yohanes 2 ayat 18, ini harus kita ketahui dan mengenal siapa penyesat itu. Dikatakan demikian, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Perhatikan di sini ada seorang antikristus, lalu dikatakan sekarang telah banyak antikris. Kalau di seorang ini berarti tunggal. Lalu dikatakan banyak. Berarti ini yang dikatakan banyak ini adalah disebut dengan sampai hari ini sudah banyak antikris. Lalu kita perhatikan apakah ini yang disebut dengan antikris yang sudah ada sekarang ini. Nah, kita perhatikan. Memang mereka dikatakan dari 1 Yohanes 2:19, memang mereka antikris itu berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan nih. Katakannya antikris itu dikatakan berasal dari kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 22 berkata demikian, siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal, perhatikan ini, siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Kristus? Jadi barang siapa yang menyangkal Yesus Kristus dikatakan adalah pendusta. Dia itu adalah antikristus. Nah, ini lebih
yang ekstrim lagi ya, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa dan Anak, yang menyangkal Trinitas, baik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyangkal salah satunya dari tiga pribadi itu, bahkan menyangkal dan tidak percaya dengan Trinitas atau doktrin Tritunggal. Alkitab mengatakan antikristus. Ya, Alkitab mengatakan apa? Antikristus. Ya, oke. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Perhatikan, barang siapa yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah atau dia adalah Tuhan, dikatakan Alkitab, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kami dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Wow, dan ada di dalam dunia. Jangan sampai kita tidak mengenal antikristus itu. Jadi sekali lagi kita harus tahu dan mengenal siapa penyesat itu. Penyesat itu disebut sebagai antikristus. Nah, kalau sudah jelas antikristus, sekalipun dia beragama Kristen, ya, tapi tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, nah ini masuk dalam golongan ini, ya. Nah, jadi sudah ada penyesat itu sekitar kita, ada di sekitar gereja yang mengaku dirinya sebagai gereja. Lalu kalau kita mendefinisikan, mengartikan gereja dari kata eklesia, itu adalah orang-orang yang keluar dari kegelapan dibawa kepada terang Kristus. Supaya percaya kepada Kristus, mempertuhankan Yesus, menyembah Yesus. Itu gereja. Tapi di gereja justru menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini kan mengerikan. Ya. Kata penyesat atau disebut dengan planoi, yang artinya penyesat, penipu, atau seorang yang penuh dengan kebohongan. Jadi ketika ada siapapun dia yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Alkitab katakan dia penyesat yang penuh dengan kebohongan. Ya, atau berubah-ubah, hari ini bilang Yesus Juru Selamat, besok berubah lagi Yesus tidak bukan Juru Selamat. Berubah-ubah tergantung kepada kepentingan. Ya, hati-hati. Dalam segala situasi apapun tetap mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Nah, melalui kata yang dipakai Yohanes hendak mengatakan apa di sini? Mengatakan bahwa penyesat itu akan melakukan berbagai aksi dengan cara apa? Mempengaruhi dan merusak iman kita. Merusak iman kita agar iman kita tidak bertumbuh atau semakin bertambah-tambah dan tidak hidup dalam kehendak Allah. Berarti hidup dalam kehendak sendiri atau kehendak setan, ya. Perhatikan kata antikristus. Kata antikristus di dalam ayat ini tidak merujuk kepada pribadi yang dibuatkan oleh Yohanes di kitab Wahyu. Beda. Itu adalah antikristus tunggal. Itu belum terjadi, masih dalam bentuk nubuatan dan akan terjadi. Kalau belajar eskatologi, ya. Yaitu antikristus tunggal yang paling jahat, yang luar biasa, yang berusaha menguasai dunia ini suatu saat, ya. Ya. Dan juga bukan yang dikatakan oleh Daniel di Daniel 7 ayat 1 sampai 7. Jadi yang dimaksudkan dengan antikristus di sini sebagai pribadi yang menyesatkan iman umat Allah kepada di masa ini. Jadi pribadi-pribadi yang menyesatkan iman umat Allah zaman sekarang ini. Itu yang pertama. Waspadai, berarti kita semua harus mengenal. Kalau tadi tahu, tidak boleh hanya tahu bahwa ternyata antikristus itu, penyesat itu banyak dan sudah ada di sekitar kita. Terus ada di dunia ini menyebarkan ajarannya. Tapi harusnya kita harus tahu, harus mengenal dan memahami apa ajaran dari penyesat itu. Apa saja ajarannya? Ya. Saya tetap mengambil dari Alkitab yang sudah kita baca tadi di ayat 7b. Dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan berbagai ke seluruh dunia. Perhatikan ini ajarannya. Tidak mengaku
tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi barang siapa yang tidak mengakui Tuhan sudah hadir, berinkarnasi, menjadi manusia, maka dikatakan itu adalah antikris, bahkan penyesat. Yohanes mengatakan demikian. Barang siapa yang tidak percaya Yesus Kristus hadir sebagai manusia, manusia yang sejati, manusia yang sempurna, sehakikat dengan kita kecuali dosa, maka disebut sebagai penyesat, antikris. Perhatikan, jadi isu penyesatan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 ini adalah penolakan. Penolakan terhadap apa? Penolakan terhadap kemanusiaan Yesus. Dan itu banyak, baik kasih Tuhan. Dalam konteks ini penyesat tidak menolak keilahian dalam konteks ini. Tidak menolak keilahian Kristus, tetapi menolak tegas keberadaan Yesus sebagai manusia sejati. Perhatikan, Yesus itu satu pribadi, dua hakikat. Ada orang bilang dua sifat, tidak setuju dengan dua sifat. Nah, gunakan aja dua hakikat, hakikat insani kemanusiaan sejati dan juga ilahi atau keilahian sejati. Ya, karena juga orang tidak setuju dengan mengatakan Allah 100% dan manusia 100%. Oke. Jadi manusia sejati dan Allah sejati. Jika salah satu ini ditolak dan yang lain diterima, maka itu tetap penyesatan. Ya. Oke, baik, kita perhatikan. Jika Yesus tidak datang ke dunia, perhatikan akibatnya nih. Jika Yesus tidak datang ke dunia dalam keberadaan tubuh insani atau manusia sejati tadi, apa yang akan terjadi? Maka akan bertentangan dengan banyak ajaran Alkitab. Tidak ada penebusan lagi bagi manusia berdosa dan tidak ada keselamatan yang nyata. Karena pribadi Yesus Kristus yang sudah berinkarnasi itu, sebelum berinkarnasi itu sudah diajarkan oleh Alkitab dalam perjanjian lama. Bahkan sebelum dunia diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, eksistensi atau praeksistensi atau prainkarnasi, Yesus sudah ada di dalam kekekalan. Dan sekalipun juga nubuatan tentang kemanusiaan Yesus bahwa dia akan lahir, itu sudah dikatakan oleh siapa? Para nabi, baik Nabi Mika, Nabi Yesaya, dan nabi yang lainnya. Kalau tidak datang sebagai manusia, maka Alkitab itu ya isinya kebohongan. Tetapi puji Tuhan, apapun yang dikatakan dalam perjanjian lama tentang Yesus termasuk kemanusiaannya digenapi dengan sangat sempurna. Amin. Sangat sempurna. Termasuk nubuatan tentang penebusan Kristus, dia akan mati di kayu salib. Dimulai dari proto evangelium di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Itu satu nubuatan tentang keturunan perempuan yang akan melahirkan juru selamat. Nah, kita perhatikan di sini ajaran masa lalu muncul kembali di masa sekarang. Ini harus kalian tahu, kita semua tahu Bapak Ibu dan juga para mahasiswa. Jadi ajaran itu kalau ada sekarang ini bukan ajaran baru seperti ada orang mengaku-ngaku itu ajaran baru. Saya tidak belajar, tidak tahu siapa itu Arianisme. Saya tidak tahu itu bapak-bapak gereja. Yang saya tahu ada inspirasi dari Tuhan diberikan kepada saya. Ini ajaran murni dari Tuhan, bukan dari buku-buku teologi. Ya, buku-buku teologi banyak yang menyesatkan, katanya begitu. Ya, perhatikan di sini. Ini sudah muncul dari dulu, muncul lagi sekarang ini. Yang pertama, Yesus hanya manusia biasa, sempurna, tapi bukan Tuhan. Mengakui kemanusiaannya, tapi menolak ketuhanannya. Yesus bukan juru selamat sejati. Dia memang juru selamat, tapi bukan juru selamat sejati. Juru selamat sejati itu hanya Yahweh, bukan Yesus. Ya. Kemudian Yesus sosok pribadi atau tokoh yang
yang dapat diteladani. Nah, ini saksi Yehova biasanya mengatakan demikian. Yesus hanya seorang nabi yang diutus, ini dari agama lain. Yesus bukan logos. Hanya Yesus itu dihinggapi oleh logos, diberikan oleh Bapa, yaitu logos. Dia dihinggapi, jadi bukan pribadi logos. Yesus bukan Yahweh. Yesus adalah Allah minor dan juga disebut dengan Allah kecil. Bapa menjadi Allah mayor. Jadi ada perbedaan antara Yesus dengan Bapa, minor dan mayor. Ya berarti tidak sehakikat, tidak sederajat. Ya, berarti ada satu perbedaan. Bapa yang mengutus anak, pasti Bapa yang mengutus itu lebih besar kuasanya daripada yang diutus. Kadang-kala dibuat barometernya manusia, yaitu bagaimana presiden mengutus duta besar ke negara lain akan berbicara atas nama presiden, bukan atas nama dirinya. Seperti itulah Yesus. Kalau barometernya manusia, maka kacau. Manusia punya keterbatasan. Hari ini saya ada di sini, saya tidak bisa ada di tempat lain, di Amerika ataupun di negara-negara lain, di hari yang sama, di jam yang sama. Tapi Tuhan yang kita percaya, hari ini Dia ada di sini. Dia bisa ada di mana-mana. Amin. Nah, karena kuasanya sama. Ya, kuasa Yesus dengan kuasa Bapa itu sama. Bukan diminta-minta oleh Yesus, berikan aku kuasa. Ya, seperti pengamen itu, berilah aku uang, diberikan gitu ya. Berilah aku kuasa, berilah aku kemuliaan, nah diberi Bapa gitu. Ya. Nah, Yesus menjadi anak Allah setelah dibaptis. Wow. Berarti waktu dia masih dalam kandungan, kemudian dia lahir, ya usia 8 hari, 12 tahun, ya sebelum dibaptis 30 tahun ya. Nah, dia manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan di masa anak-anaknya Yesus kita tidak punya kepentingan di situ. Yang tidak punya kepentingan. Kita perlu memahami Yesus itu setelah dia dibaptis. Dia menjadi anak Allah. Dia menjadi anak Allah itu kapan? Sampai nanti sebelum disalib. Nah, setelah dia disalib, dia bukan anak Allah lagi. Nanti setelah bangkit baru dikembalikan lagi kemuliaan dan kuasa itu oleh Bapa. Mengapa? Waktu disalib sudah diambil dikembalikan kepada Bapa. Oke. Nah, perhatikan. Yesus Kristus adalah juru selamat, tetapi bukan juru selamat sejati. Juru selamat sejati itu hanya Yahweh atau Bapa. Yesus adalah ciptaan pertama. Wow. Coba sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus itu adalah ciptaan pertama dengan menggunakan ayat Alkitab, ya, yaitu Wahyu 3 ayat 14 dan juga Kolose 1 ayat yang ke-15, ya. Nah, menolak Allah Tritunggal, mengatakan Allah Tritunggal itu tidak relevan. Tidak relevan lagi. Saya sudah 2 kali ketemu dengan orang yang mengatakan demikian secara langsung, ya. Ya, mengatakan tidak relevan. Itu adalah hasil pemikiran manusia. Itu adalah hasil dari bapak-bapak gereja. Ya, jadi itu. Jadi menolak ajaran bapak-bapak gereja, yaitu menolak Allah Tritunggal dan juga pengakuan iman rasuli. Nah, perhatikan. Ini yang terbaru nih. Yesus Kristus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nanti akan disampaikan, dipaparkan oleh Dr. Mat, ya. Yesus Kristus belum pernah ada sebelum Natal. Ini yang terbaru ini. Yesus Kristus tidak pernah hadir dalam perjanjian lama. Nah, orang berbeda, teopani malaikat Tuhan dalam perjanjian lama bukanlah Yesus. Dan kan dia Tuhan. Nah, kalau dia Tuhan, Yesus Tuhan, berarti Tuhan dong kan? Nanti akan dijelaskan ya. Ya, ini. Ya. Ajaran Trinitas pemicu perpecahan. Nah, ini luar biasa. Dulu udah pernah kita undang sebagai narasumber di STK Taros, ya. Ya, dengan menyampaikan Trinitas, tapi hari ini sudah mengatakan karena Trinitas itu pemicu perpecahan di gereja-gereja dari zaman dulu sampai sekarang. Mari kita kembali kepada ajaran monoteisme. Saya punya rekamannya berkata demikian. Oke, baik, itu yang saya sampaikan. Ya, sudah waktunya udah berapa lama? Masih ada waktu? Masih? Oke, lanjut. Kalau misalnya habis waktunya tolong dikasih tahu ya.
Karena saya ini betah ngomong, tapi ngomongnya bukan ngomongan sembarangan, ngobrol pilihan. Ngobrol pilihan. Ya, ini pilih-pilih mana yang perlu diobrolin gitu ya. Oke, baik, yang membangun, yang menuntun orang kepada kebenaran. Yang ketiga, sekarang tadi yang pertama kita harus tahu siapa penyesat, kemudian kita harus memahami, mengenal ajarannya, sudah disampaikan. Sekarang bagaimana sikap kita terhadap penyesat dan ajaran sesat? Itu ada di ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Berkata demikian di ayat yang ke-9. Jadi sikap pertama yaitu sikap berpegang teguh kepada ajaran Kristus. Sekali lagi, sikap pertama adalah berpegang teguh kepada ajaran Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-9 itu, setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Perhatikan, sikap yang pertama, tinggal di dalam ajaran Kristus. Diulang 2 kali, tinggal di dalam ajaran itu. Ajaran itu maksudnya ajaran Kristus. Perhatikan frasa tinggal dalam ajaran Kristus. Yang ke-9a, ini sebagai ukuran atau patokan dalam upaya pengenalan manusia terhadap Allah. Nah, jadi kalau dikatakan tinggal dalam ajaran Kristus, berarti kita itu satu ukuran, patokan supaya kita terus belajar mengenal manusia, mengenal siapa Allah. Kalau mau mengenal Tuhan, kenal Yesus. Kalau mengenal Bapa, kenal Yesus. Kalau mengenal Roh Kudus, kenal Yesus. Yesus memperkenalkan Bapa, Yesus memperkenalkan Roh Kudus, demikian juga Bapa memperkenalkan Yesus, Roh Kudus juga memperkenalkan Yesus. Artinya sebagai saksi, menyaksikan kebenaran itu. Ya. Jadi di sini hendak mempertegas bahwa pengenalan akan keberadaan Allah itu tolak ukurnya, bahwa adalah Yesus Kristus dan ajarannya. Jadi kita harus belajar terus tentang pribadi Yesus Kristus dan ajarannya, bukan karena semata-mata sekolah teologi untuk mendapatkan nilai, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi itu menjadi sentral ataupun yang menuntun kita untuk beriman terus percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, perhatikan kembali kata tinggal dalam Kristus, berarti mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sejati. Silakan nanti dibaca Yohanes 1:12 dan juga di Roma 10 ayat 9. Mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat atau jalan keselamatan. Baru-baru ini ada satu entertain ataupun selebritis pakai salib besar. Dia bicara dengan seorang penceramah di agama lain dan juga bicara dengan dari saudara kita dari Katolik. Dia mengatakan begini, penceramah itu tidak usah sebut nama atau siapa. Ini bapak yang sangat baik ini, dermawan ini, suka menolong orang, sangat terbeban untuk menolong orang, begitu baik. Saya percaya kepada Bapa atau kepada Yesus yang saya percaya. Tidak mungkin, saya tidak yakin Bapak itu masuk neraka, tapi Bapak masuk surga. Wow. Lalu dibenarkan lagi dari ada salah satu, barangkali itu bukan mewakili ajaran Katolik, tapi ada satu ajaran orang Katolik yang mengatakan demikian. Itu oknum, ya. Dibenarkan hal itu. Jadi perbuatan baik manusia, sekalipun tidak percaya kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tetap masuk surga. Kematian Yesus kayu salib sia-sia bagi kita kalau itu benar, ya kan? Nah, dalam ajaran mengatakan di langit dan bumi baru, nanti di situ ada 2 warga yang berbeda, warga kerajaan yang kelas 1, kelas 2. Kelas 1 kita percaya kepada Kristus, yang sungguh-sungguh baik, melakukan kebaikan dalam selama hidupnya. Lalu yang kedua, orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi dia sangat baik selama hidupnya, bahkan lebih baik dari orang Kristen. Nah, itu termasuk nanti ke dalam bumi baru. Nah, cuma warganya warga kelas 2 begitu. Wow, di dunia ini boleh ada ya
komunitas kelompok seperti itu ya, apa istilahnya itu, tingkatan-tingkatan seperti itu. Tapi di surga tidak ada. Amin. Semua kita sama di depan Tuhan. Dan kemudian ya, sikap berpegang teguh itu berarti tinggal dalam Kristus, berarti memiliki persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pastikan kita semua sudah ada di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, artinya jangan sampai menolak Allah Trinitas. Mengakui keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang sejati, setara, sehakikat. Ya, tiga pribadi yang berbeda, tapi esa di dalam keilahian, dalam kealahan, yaitu sehakikat, setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak. Dan kemudian hidup dalam kehendaknya, melakukan ajarannya atau firman-Nya ini yang disebut dengan tinggal di dalam Kristus. Ya, orang Kristen ya harus berjalan dan mengikuti ajaran Kristus sesuai dengan kehendaknya dan melakukannya, mengajarkannya. Ya. Kemudian perhatikan, tetap dalam Kristus berarti berakar, dibangun, bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kata Paulus di kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Jadi tetap di dalam Kristus, sekali Kristus, tetap selamanya Kristus. Amin. Saya percaya kalau Tuhan yang memilih saudara menjadi anak-anaknya, dan saya mengatakan pilihan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih. Ketika salah dipilih, Tuhan sudah tahu seperti iman kita itu akan tetap setia kepada Kristus. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah gagal untuk memilih, tidak pernah. Ya. Berarti pilihan itu adalah berlaku secara terus menerus dan tidak akan pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ada orang nggak di sini? Tidak pernah berubah. Ya, oke. Bapak mohon izin. Ya, oke. 10 menit lagi. Baik, makasih untuk diingatkan. Oke, sekarang akibatnya, ini yang terakhir. Akibat, ya, akibat tinggal di dalam Kristus. Apa akibatnya kalau saudara dan saya ini tinggal dalam Kristus? Alkitab katakan memiliki Bapa maupun Anak. Wow, luar biasa. Ini kekayaan yang tidak terhingga, saudara kasih Tuhan. Ini kekayaan luar biasa. Kita di dalam Kristus, kita di dalam Bapa. Kita dalam satu persekutuan Bapa dan Anak. Jadi mengenal dan berada dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti itulah iman kita. Ya, itu yang luar biasa. Maka dikatakan Yohanes 10:10 itu berkelimpahan itu bukan kelimpahan secara harta duniawi materi, tapi ketika kita ada di dalam Bapa, di dalam Anak, dalam Roh Kudus. Efesus 1 ya, nanti dibaca Efesus 1 ayat 1 sampai 13. Di situ di mana keselamatan melibatkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian tidak dihukum. Yohanes 3:18. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia tidak berada di bawah hukuman yang kekal. Yang berikutnya, orang yang tinggal dalam Kristus memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3:16, ayat yang sangat terkenal yang sudah kita tahu, pasti hafal semua ayat itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang itu. Perkataan siapa? Perkataan Yesus yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Nanti baca lagi juga di Yohanes 5 ayat 11-13. Akibat hidup di luar Kristus atau tidak tinggal dalam Kristus. Di kitab yang sama di ayat yang ke-9b dikatakan melangkah keluar. Berasal dari kata kerja Yunani pragon. Pragon artinya berjalan terus atau progresif dalam berpikir secara bebas atau liberalisme, sehingga mengesampingkan ajaran Kristus yang tercatat dalam Alkitab. Kalau sudah mengesampingkan ajaran Kristus, ya berarti dia tinggal di luar Kristus atau tidak tinggal di dalam Kristus, di luar Kristus. Oke. Nah, ini dia. Keadaan dan kehidupan orang hidup di luar Kristus sangat mengerikan, sangat mengerikan. Perhatikan, itulah sebabnya saudara pastikan hari ini sudah beriman kepada Yesus Kristus, dan juga pastikan saudara harus beritakan itu kepada keluarga kita dan juga kepada orang lain. Yang pertama, orang yang hidup di luar Kristus berarti dia tidak memiliki Allah. Alkitab mengatakan demikian.
Barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, berarti dia tidak memiliki Allah, hanya punya pengetahuan tentang Allah. Ya, tidak mengenal baik Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu menolak Yesus berarti menolak Bapa, menolak Roh Kudus. Ini harus kita tegas. Ya, atau menolak salah satu dari tiga pribadi itu. Tidak memiliki hubungan dengan persekutuan dengan Tuhan. Iyalah, udah pasti. Ya, kita mati. Atau disebut dengan nekros. Nekros itu adalah mati faktual, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Seperti orang mati. Tahu orang mati? Pernah lihat orang mati? Ada nggak orang mati dia mati sendiri? Ya, orang mati masuk ke peti sendiri, lalu dia bilang, teman-teman, nggak usah sibuk-sibuk antar saya, ya, nanti saya sendiri yang ngangkat peti untuk masuk ke liang kubur. Ada nggak? Tidak ada. Orang mati itu, ya, bergantung kepada siapa? Yang hidup. Nah, kita yang mati secara rohani, nekros, kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Hanya dengan cara siapa? Hanya dengan cara siapa? Dengan cara Tuhan. Ya, untuk kita bebas dari kematian itu. Hidup tanpa Kristus berarti tanpa pengharapan, tanpa Allah. Efesus 3:12. Hidup tanpa keselamatan kekal berarti binasa. Yohanes 3:16. Dimurkai akan dihukum kekal. Efesus 2:3b dan juga Yohanes 3:18. Dan ini hidup mengikuti jalan dunia, hidup dalam hawa nafsu, menuruti keinginan daging dan pikiran yang jahat, ya, yang jahat. Ya, perhatikan kata ungkapan yang katakan jangan memberi salam kepada mereka. Ini adalah sikap kita yang kedua. Ya, sikap orang percaya harus menolak ajaran sesat. Dikatakan jangan memberi salam kepadanya. Bukan berarti tidak boleh salaman, ya. Tidak menerima. Ini dikatakan begini, harus dilakukan secara terus menerus. Artinya apa? Artinya perintah untuk menerima, untuk tidak menerima para penyesat itu, ajarannya pun kita tidak terima. Harus terus menerus dilakukan. Bukan hari ini kita mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, besok kita katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Ini yang seperti yang mencela-mencela yang tidak punya stabil, harus ditolak ajaran seperti itu. Perhatikan ungkapan, jangan kamu menerimanya, jangan memberi salam kepadanya. Artinya apa? Orang percaya tidak boleh memberi tempat kepada ajaran-ajaran lain atau Kristus yang lain. Tolak ajaran itu, yaitu ajaran yang menolak bahwa Kristus adalah Allah menjadi manusia. Jangan kita terima. Kapan? Terus menerus. Ya, jadi harus tegas menolak ajaran atau pandangan yang mengatakan Yesus bukan Juru Selamat sejati, bukan Allah sejati, bukan terang dan bukan gembala yang baik, serta tidak setara dengan Bapa. Tolak ajaran itu. Apapun taruhan yang kita harus tolak. Amin. Oke, itu dikatakan orang yang tidak menolak ajaran itu. Alkitab katakan seperti ini. Akibat dari orang yang penyesat dan kita menerima ajaran sesat, Alkitab katakan berarti kita mengambil bagian dalam perbuatan jahat. Ayat 11. Yang kompromi dengan ajaran sesat, menerima ajaran sesat, berarti saudara ini berarti terlibat dalam perbuatan jahat. Dan orang seperti ini mendapatkan bagian dalam lautan api neraka, kematian yang kedua. Bahkan dalam Galatia Paulus sangat berani mengatakan terkutuk. Apa? Terkutuk. Ya, tapi kalau hamba Tuhan mengatakan sekarang kepada seorang terkutuk, wah ini akan sebentar lagi kita akan dijemput, gitu ya. Ya, dianggap apa? Penistaan agama. Tapi saya katakan si Paulus, saya mengatakan begitu, ya. Saya mengutip perkataan Paulus, ya. Ya, penutup 1 Timotius 4:16. Bisa kita baca bersama-sama 2-3 ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Tuhan berkati. Amin. Oke. Luar biasa Bapak. Berarti kalau di anak muda ada say no to drugs, tapi buat anak-anak Tuhan berarti ada say no to heresy. Say no to heresy. Jadi kita sudah harus menggaungkan itu, menolak ajaran sesat. Terima kasih Pak Adolf atas materinya yang luar biasa. Harapan dari teman-teman di Zoom
yang saya baca tadi Pak,